Baik, kita lanjutkan. Nah, eh, jadi untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi itu harus mengeluarkan uang untuk tenaga kerja, kita keluarkan uang lagi untuk biaya operasional, maka bahan mentah itu berubah menjadi barang setengah jadi. Nah, kan nggak mungkin sampai bulan Desember itu produk setengah jadi itu jadi barang jadi semua, pasti ada sisa dong. Nah, bagi produk yang tidak selesai itu akan masuk ke work in process inventory di sini. Tetapi bagi yang selesai akan terus ke bawah. Nah, itulah yang disebut dengan finished good, barang jadi. Nah, itulah yang disebut dengan finished good, barang jadi. Barang yang sudah jadi, kalau laku, dia akan masuk ke laporan income statement kalau laku. Itulah yang disebut dengan cost of goods sold. Nah, dia akan masuk sini, laporan sini. Tetapi bagaimana nasibnya dengan barang yang tidak laku? Barang yang tidak laku, walaupun dia sudah jadi, dia akan masuk menjadi finished good inventory. Nah, dia akan masuk sini. Berarti inventory ada 3 jenis. Bahan mentah, setengah jadi, sama finished good. Nah, barang-barang ini dilaporkan kemana? Dilaporkannya lewat balance sheet. Tetapi barang yang laku terjual itu dilaporkannya ke income statement. Pertanyaannya, Pak, kok material nggak ada kesini? Nggak mungkin orang beli bahan mentah, ya pasti orang akan beli barang jadi. Makanya nggak ada di sini. Kok barang setengah jadi nggak ada di sini? Nggak mungkin juga orang beli barang setengah jadi. Kecuali kalau perusahaan itu dagang spare part. Kayak misalkan Anda dagang mobil, tetapi dagang spare partnya juga, dagang bannya doang. Nah, itu ada di sini. Nah, inilah konsep dari cost accounting. Nah, kemudian Anda bisa lihat di halaman berikutnya. Jadi cost di halaman 11 itu akan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis cost. Ya. Yang pertama itu adalah cost classified to relation to a product. Ya. Jadi ada 2. Ada manufacturing cost dan ada non-manufacturing cost. Ya. Nah, manufacturing cost itu apa saja? Nah, misalkan saya hapus ya ini ya. Contoh ya. Karena semua sudah ada di buku. Nah, ini classification of cost. Nah, classification of cost. Cost itu yang pertama diklasifikasikan berdasarkan cost classified related to a product. Nah, yang pertama berdasarkan produk. Kalau cost berdasarkan produk, itu ada yang namanya manufacturing cost, ada non-manufacturing cost. Ya, ada manufacturing cost, ada yang non-manufacturing cost. Nah, apa yang disebut dengan manufacturing cost itu? Manufacturing cost ini adalah ongkos bikin yang ada di cost of goods sold, yang terdiri dari material, direct labor, dan factory overhead. Ini nih manufacturing cost. Material, direct labor, dan factory overhead. Material, direct labor, dan factory overhead. Direct labor. Cost labor itu ada 2. Ada direct, ada indirect. Kalau indirect dia tidak masuk sini. Ya. Kemudian non-manufacturing cost itu apa saja? Contohnya kalau Anda ingin mengeluarkan dana untuk marketing. Nah, ini masuk ke dalam manufacturing cost. Dana untuk promosi. Ya. Kemudian untuk administratif. Ya. Nah, ini masuk non-manufacturing cost. Kemudian yang kedua, cost classified as to variability. Nah, berdasarkan variability. Nah, cost declassified untuk variability. Ada beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah variable cost. Variable cost. Apa itu variable cost? Variable cost adalah biaya yang
sesuai dengan jumlah produk yang kita hasilkan. Itu yang disebut dengan variable cost. Contoh, Anda buka sekolah, biaya, misalkan Anda mengeluarkan uang untuk membuat modul. Modul akan terbuat kalau Anda mengeluarkan uang. Berarti jumlah modul itu tergantung kepada jumlah siswa. Nah, itu yang disebut dengan variable cost. Kemudian yang kedua ada yang namanya fixed cost. Nah, B ada yang namanya fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya tetap. Mau jumlah siswa berapa, kita mengeluarkan biayanya segitu. Ya, contohnya di Hong Kong, restoran. Mau Anda masak 100 kek, mau Anda masak 200 kek, ongkos sewa tempat di Hong Kong tetap segitu. Itu namanya fixed cost. Kemudian yang ketiga, ada juga yang namanya semi variable. Ya, semi variable. Ada kan aturan kalau misalkan antara sekian orang sampai sekian orang biayanya sekian gitu. Nah, itu yang disebut dengan semi variable. Ya. Ada jadi biaya yang Anda keluarkan berdasarkan aturan tersebut. Jadi tidak berdasarkan satu orang, tetapi berdasarkan grup misalkan. Ya, itu semi variable. Kemudian dan klasifikasi dari cost yang lainnya. Nah, kemudian ada juga beberapa standar cost ya, seperti opportunity cost, differential cost, relevant cost, sunk cost, dan lain sebagainya. Baik, ini sekedar teori saja ya, tetapi yang penting adalah bagaimana caranya kita menghitung cost management and management accounting ini. Ada pertanyaan? Jelas ya? Ini kan teori. Nah, sekarang kita mulai supaya Anda menghitung, supaya Anda tidak ngantuk. Sebab menghitung itu adalah obat dari ngantuk, ya.